Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Galustiawati, NIM 222100294, Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Fikih Muamalah. Saya akan mempresentasikan tugas saya dengan materi akad wakalah. Dari banyaknya jenis akad dalam fikih muamalah yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, di sini akan dibahas salah satu dari jenisnya, yaitu akad wakalah, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakalah. Akad wakalah dalam fikih muamalah, wakalah secara bahasa artinya perlindungan, al-hifz, penyerahan, at-tafwid, atau memberikan kuasa. Sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah, wakalah merupakan ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain agar melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Dasar hukum dari wakalah. Wakalah hukum dan syariatnya yaitu boleh. Ini menurut Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Dalam hadis riwayat Malik 678 yang artinya, dan dari Sulaiman bin Yasar bahwasannya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya mengawini Maimunah bin Harits. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah yang artinya bahwasannya Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, di antaranya membayar utang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Dalam ijma, para ulama sepakat dibolehkannya wakalah dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas kebaikan dan takwa bahwa mereka cenderung mensunahkannya. Dasar qiyas menyatakan bahwa kebutuhan individu dari adanya wakalah lantaran setiap orang bisa menuntaskan urusan sendiri secara eksklusif. Sebagai akibatnya, dia membutuhkan orang lain buat menggantikannya menjadi wakil. Rukun wakalah. 1. Wakil. Seorang individu yang bertugas mewakili. Yang kedua, muwakil. Seorang individu yang bertugas mewakilkan. Yang ketiga, mu'akkal fih. Sesuatu yang harus diwakilkan. Yang keempat, sikhat. Pengucapan lafal ijab dan qabul. Syarat dan kondisi dari wakalah. Seseorang yang mewakilkan merupakan orang yang absah dari hukum. Tidak ada yang boleh mewakilkan kepada hal ibadah lantaran ibadah menurut dilakukan sendiri dan dikerjakan secara badaniyah. Contohnya, salat, puasa, dan membaca ayat Al-Quran. Terdapat beberapa macam wakalah, yaitu 1. Wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan suatu objek secara mutlak tanpa adanya batasan waktu dan untuk segala hal serta tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu dengan dibatasi syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, wakalah al-ammah, yaitu memberikan wewenang yang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang rinci. Yang keempat, wakalah al-qasah, yaitu pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Faktor-faktor penyebab berakhirnya wakalah, yaitu hilangnya akal dari salah seorang yang melakukan akad, lantaran syarat absah akad salah satunya yaitu orang yang berakal. Pekerjaan yang dimaksud diberhentikan wafatnya salah seorang yang melakukan akad. Lantaran salah satu kondisi absah akad merupakan orang yang berakad masih berjiwa, pemutusan dari orang yang mewakilkan terhadap wakil. Meskipun wakil belum mengetahui atau pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, wakil memutuskan sendiri orang yang memiliki tugas mewakilkan keluar dari status kepemilikan. Hak dan kewajiban pada wakalah.
1. Hak wakil. Apabila seorang individu penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolong atau mendapat perbuatan tersebut. Yang kedua, tanggung jawab wakil pemberi kuasa berkewajiban menyatakan jenis barang yang wajib untuk dibeli. Selanjutnya, hak seorang wakil. Penerima kuasa memiliki hak untuk menolong sebagai penerima kuasa. Selanjutnya, tanggung jawab wakil wajib bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi lantaran kecerobohannya. Tujuan adanya akad wakalah, pada hakikatnya wakalah adalah sebuah anugerah dan pemeliharaan amanat. Lantaran hal tersebut, baik muwakil atau individu yang mewakilkan dan wakil, individu yang mewakili, yang sudah bekerja sama atau kontrak, harus bagi keduanya buat menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya dan menghilangkan sifat curiga dan berburu sangka. Pada wakalah masih ada pembagian tugas. Lantaran seluruh orang yang mempunyai kesempatan buat menjalankan pekerjaannya menggunakan dirinya sendiri dengan mewakilkan pada orang lain, maka muncullah perilaku saling tolong-menolong dan menaruh pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si muwakil akan terbantu pada pekerjaan dan si wakil kehilangan pekerjaannya. Hikmah wakalah memberikan suatu pengajaran mengenai prinsip tolong-menolong antara satu individu dengan individu lainnya dengan tujuan demi kebaikan, bukan demi kejahatan atau kemaksiatan. Memberikan pengajaran bagi setiap manusia guna merenungi bahwa kehidupan ini tidaklah sempurna. Memberikan pengajaran bahwa untuk memenuhi setiap kebutuhannya, tidak seluruh pekerjaan bisa dilakukan atau diselesaikan sendiri. Oleh karena itu, insan perlu mewakilkan pada orang lain, memberikan kesempatan untuk orang lain buat melakukan sesuatu sebagai akibatnya mengurangi pengangguran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.